Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidan Fatur Rahman Sauri dengan NPM 2303 1023 0038 dari FPIK 23. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil kajian yang telah saya susun sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan dengan judul Strategi Upaya Konservasi Terumbu Karang untuk Mendukung Keberlanjutan Ekosistem di Nusa Penida, Bali. Nah, makalah yang saya susun ini untuk mengaji kondisi ekosistem terumbu karang di Nusa Penida, lalu memahami berbagai ancaman yang dihadapi, serta merumuskan strategi konservasi berbasis ekologi, sosial, dan budaya yang adaptif dan juga berkelanjutan. Nah, terumbu karang ini merupakan salah satu ekosistem laut yang paling kompleks dan produktif di dunia. Ekosistem ini dikenal sebagai rumah bagi lebih dari 25% spesies laut. Meskipun hanya menempati kurang dari 1% di permukaan laut, fungsi ekologisnya sangat penting. Terumbu karang menjadi habitat, tempat pemijahan, tempat asuhan, dan tempat mencari makan bagi berbagai spesies ikan, termasuk ikan karang. Nusa Penida, sebagai bagian dari segitiga terumbu karang dunia atau Coral Triangle, memiliki lebih dari 296 spesies karang keras dan 576 spesies ikan karang, termasuk spesies endemik dan langka seperti ikan mola-mola dan juga parimanta. Wilayah ini juga telah ditetapkan sebagai KKP atau Kawasan Konservasi Perairan sejak tahun 2010 dengan luas terumbu mencapai sekitar 1.419 hektar. Selain perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, terumbu karang juga berfungsi sebagai pelindung garis pantai dari gelombang besar dan juga abrasi, serta memiliki daya tarik tinggi untuk kegiatan pariwisata bahari seperti diving dan juga snorkeling. Namun, ekosistem ini kini menghadapi berbagai ancaman serius yang bersifat lokal maupun global. Nah, untuk secara lokalnya, kerusakan terumbu karang di Nusa Penida didorong oleh aktivitas wisata bahari yang tidak terkendali. Titik-titik populer seperti Crystal Bay dan juga Manta Bay seringkali mengalami tekanan akibat kontak fisik langsung dari wisatawan dengan karang. Penggunaan jangkar kapal yang merusak substrat, serta pembangunan fasilitas wisata seperti ponton dan juga dermaga apung. Nah, berdasarkan analisis citra satelit, terjadi penurunan luas tutupan terumbu karang dari 1.491 hektar pada tahun 2019 menjadi hanya 1.340 hektar pada tahun 2023 dan sekitar 372 hektar diantaranya mengalami degradasi. Nah, dari sisi globalnya, perubahan iklim dan pemanasan laut menyebabkan peningkatan suhu permukaan air yang mencapai 29 derajat Celcius, melebihi ambang toleransi ideal karang, yaitu 27-28 derajat Celcius. Nah, hal ini menyebabkan coral bleaching atau pemutihan karang yang dapat menyebabkan kematian massal. Ancaman lain dari asidifikasi laut akibat peningkatan karbon dioksida serta pencemaran dari limbah domestik dan wisata yang mempercepat pertumbuhan alga dan menyaingi karang untuk cahaya dan juga nutrisi. Terumbu karang di Nusa Penida tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi. Nah, untuk secara ekologis, terumbu karang mendukung keberlanjutan rantai makanan laut dan menjaga kestabilan lingkungan pesisir. Ekosistem ini juga penting bagi penelitian ilmiah dan pendidikan lingkungan. Lalu secara ekonomi, sektor pariwisata bahari yang berkembang di Nusa Penida menyumbang signifikan terhadap pendapatan masyarakat lokal dari aktivitas diving, aktivitas snorkeling, serta jasa perahu dan juga penginapan sangat bergantung pada keindahan terumbu karang. Nah, untuk dari segi budaya, masyarakat Bali menganut nilai Trihita Karana, yaitu filosofi hidup yang menekankan harmoni antara manusia, lingkungan, dan spiritualitas. Nilai ini telah diintegrasikan dalam program konservasi untuk memperkuat kesadaran lokal dalam menjaga kelestarian laut. Nah, untuk studi kasus dalam makalah ini difokuskan pada kawasan KKP Nusa Penida, di mana berbagai strategi konservasi telah diterapkan sejak penetapannya pada tahun 2010. Salah satu upaya yang cukup berhasil adalah transplantasi karang menggunakan struktur reef ball yang dilakukan oleh komunitas pemuda Sekehe Taruna Teruni atau bisa disingkat dengan STT. Komunitas ini dilatih untuk menempatkan reef ball, melakukan monitoring, dan mempromosikan ekowisata.
Selain itu, komunitas pecinta karang nuansa juga mengembangkan kegiatan edukasi bagi wisatawan, penyuluhan lingkungan, hingga budaya rumput laut jenis Ecuma cottoni sebagai sumber pendapatan alternatif. Program ini juga didukung oleh The Nature Conservancy atau TNC melalui Coral Triangle Center atau CTC dengan memberikan pelatihan teknis dan memperkuat kapasitas kelembagaan lokal. Hasilnya, tutupan karang keras meningkat dan biomasa ikan mencapai 860 kg per hektar. Nah, berdasarkan kajian yang saya lakukan, strategi konservasi terumbu karang di Nusa Penida harus dilakukan secara adaptif dan kolaboratif dengan menggabungkan pendekatan ekologi, sosial, dan budaya. Nah, berikut ada beberapa usulan strategi, yaitu yang pertama, penguatan zonasi konservasi dengan membagi kawasan menjadi zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona wisata. Yang kedua, meningkatkan kapasitas masyarakat lokal baik dari sisi teknis maupun kelembagaan. Yang ketiga, mengembangkan teknologi konservasi seperti penggunaan reef ball, reef star, dan sistem monitoring berbasis satelit atau drone. Lalu ada integrasi nilai budaya lokal seperti Trihita Karana untuk memperkuat rasa memiliki terhadap lautnya. Lalu yang terakhir ada penggunaan alat evaluasi efika untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi secara rutin. Dengan pendekatan ini, konservasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau LSM, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat pesisir. Nah, sebagai mahasiswa perikanan, saya semakin menyadari bahwa konservasi bukan hanya tentang menyelamatkan spesies atau habitat, tetapi juga menyelamatkan mata pencaharian, identitas, budaya, dan masa depan masyarakat pesisir. Melalui studi ini, saya belajar bahwa keberhasilan konservasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan dunia usaha. Strategi berbasis komunitas seperti di Nusa Penida. Sebagai mahasiswa perikanan, saya semakin menyadari bahwa konservasi bukan hanya tentang menyelamatkan spesies atau habitat, tetapi juga tentang menyelamatkan mata pencaharian, identitas budaya, dan masa depan masyarakat pesisir. Melalui studi ini, saya belajar bahwa keberhasilan konservasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan dunia usaha. Strategi berbasis komunitas seperti di Nusa Penida adalah contoh yang bisa direplikasi di wilayah pesisir lainnya di Indonesia. Harapan saya ke depan, konservasi tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari kesadaran dan juga tanggung jawab semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.